Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kali ini kita akan membahas surat berharga lagi nih bosku. Tapi kali ini yang terakhir nih katanya nih bosku nih, buat di tahun ini ya kan. Tapi dengar-dengar sih bosku, pemerintah ini udah kayak pepatah nih, save the best for the last. Katanya ini surat berharga paling best nih di tahun ini. The best or nothing. Penutup yang manis nih buat tahun ini. Nah untuk membahasnya seperti biasa, saya sudah memanggil sepuh obligasi nih dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, Bapak Niko nih. Apa kabar Pak? Kabar baik, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, jadi ST13 ini gimana nih Pak menurut Bapak nih? Seperti dessert. What you gonna do with that dessert? Langsung di start ya. Oke, nah bosku supaya dapat nih pembahasan lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel Di Indonesia. Oke, Pak Niko nih. Kan kalau kita dengar-dengar nih Pak, ST13 ini nih ternyata menarik karena ada di era pemangkasan tingkat suku bunga nih Pak. Konon katanya. Konon ya. katanya. Tapi kalau saya lihat belakangan ini Pak, kenapa imbal hasil Sun ini malah naik nih? Kata-katanya sih juga gara-gara Trump menang nih. Emang ada Sejak hubungannya Trump menang, Pak? pasti ada Eja. Kenapa? Karena berkat Trump menanglah berpotensi menggagalkan penurunan tingkat suku bunga di tahun depan sebetulnya. Oh gitu. Aduh, gagal maning dong. Mungkin tetap turun, tapi mungkin nggak banyak. Karena kalau kita lihat aja ya, sebetulnya The Fed itu kan konon katanya kemarin sudah kasih kita proyeksi tuh. Konon katanya akan ada 4 kali pemangkasan. Berarti itu artinya 1% atau 100 basis point. Kebayang dong aja. Iya. Tapi karena Donald Trump yang menang, kemungkinan nggak sampai 4 kali. I only say this, she can't run any of my companies. Kami pun kalau lihat market outlook kami nanti gitu aja ya, mungkin hanya sekitar 2-3 kali. Itu pun the best case-nya sampai 3 kali aja. Mungkin kami lihat hanya 1-2 kali sebetulnya. Nah itu kenapa? Karena kalau kita lihat Donald Trump ini kan pro pertumbuhan sebetulnya. Nah hal itu yang konon katanya juga akan membuat inflasi kian tahan banting. Harus selalu kuat, harus selalu tangguh, harus bisa jadi tahan banting. Bisa saja berpotensi The Fed itu gagal untuk menurunkan tingkat suku bunga lebih cepat aja begitu. Nah jadi hal ini yang pun juga kalau kita perhatikan sebetulnya enggak baik bagi obligasi. Tapi kalau kita perhatikan potensi penurunan itu tetap ada, hanya saja terbatas sebetulnya sifatnya. Iya. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Itu dia nomor 1. Nomor 2, Donald Trump menang itu bagus nggak? Bagus buat Amerika Amerika, kan iya. gitu. Menangis buat emerging market Iya, salah satunya betul, kita. iya. Makanya kalau kita lihat aja pada hari Selasa kemarin ya, itu ketika Donald Trump menang, wah Dow Jones-nya naik, S&P-nya juga naik, Russell-nya juga naik, tapi emerging market-nya Anjlok. Stop screaming! Stop! tentu hal ini juga diperhatikan sebagai munculnya capital outflow. Tidak hanya pasar saham, begitu pun juga dengan pasar obligasi. Iya. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini aja imbal hasil Sun kita itu naik, khususnya yang 10 tahun itu naik dari 6,75 bahkan sekarang main di 6,9 sampai dengan 7%. Tentu ini menjadi salah satu alasan yang baik bagi kita untuk bisa mulai membeli juga Eja. Jadi kalau kita dikatakan apakah tetap menarik, sebetulnya ini tetap menarik, apalagi bagi kita kaum retail. Iya, kan betul. gitu. Ya. Jadi even itu kalau kita perhatikan imbal hasil saat ini pun juga lagi naik, jangan takut kawan. Tetap membeli, tetap sisihkan uang. Oke, ini berarti mantap ya walaupun di tengah gempuran ekonomi nih, tapi tetap oke sebenarnya. Cakep. Oke Pak, sekarang kita kembali ke topiknya nih, ST13 nih. Nah, ST13 sendiri dari segi kupon dan kalau kita bandingkan nih sama tingkat suku bunga, nih tetap menarik nggak nih Pak? Kalau kita lihat nih aja, tentu aja jawabannya masih menarik. Kenapa kalau kita lihat menarik? Karena satu, saat ini kalau kita bandingkan dengan tingkat suku bunga yang ada di 6%, tingkat suku bunga ST13 berada di 6,4%. Jaraknya 40 basis, kebayang nggak tuh Eja? Untuk yang 4 tahun itu di 6,5%, jaraknya 50 basis, kan gitu.
kalau kita perhatikan sebetulnya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir deh gitu kan ya, 1 sampai 2 tahun terakhir kayaknya jaraknya itu cuman 10, 15, 20, 25 lah gitu. Tapi tiba-tiba dikasih 40. Ya katakanlah itu bisa jadi dessert sebetulnya di akhir tahun sebetulnya kan Eja. Nah, tentu ini menjadi salah satu bagian yang sangat menarik kalau kita bandingkan dengan deposito sebetulnya Eja. Betul. Itu dia nomor 1. Nomor yang kedua, kalau kita bandingkan pun juga dengan imbal hasil sun yang konvensional memang tetap lebih tinggi yang konvensional. Karena kalau kita perhatikan saja untuk yang 2 tahun itu berada di 6,48. Untuk yang 4 tahun itu berada di 6,58. Jadi kami pikir toh kita kan juga tidak melihat memang jaraknya cukup tipis, tapi kami pikir itu cukup fair enough. Kenapa? Karena itu adalah seri yang jarang diperdagangkan sebetulnya kan begitu. Jadi bagi kita yang kaum retail sebetulnya nggak peduli untuk diperdagangkan sih ya. Dan kebetulan ST13 ini itu nggak untuk diperdagangkan kan begitu. Untuk di hold aja ya Pak ya. Memang untuk di hold to maturity karena sifatnya yang tidak diperdagangkan kan gitu aja. Jadi tentu dengan kupon 6,4 dan 6,5 untuk yang 4 tahun dengan jarak 40 sampai dengan 50 basis di tengah situasi dan kondisi saat ini itu akan menjadi salah satu hal yang paling penting untuk kita berinvestasi di ST13 ini. Pertanyaannya adalah kenapa sih pemerintah kok bisa tumben-tumbenan baik-baik benar kayaknya kan gitu. Ada apa? Jangan-jangan buat nutupin nih banyak-banyak program di tahun ini. Ya benar juga ya. Tapi mungkin juga, lah ya, mungkin kan mungkin nggak ada yang pasti toh. Kijang 2, Kijang 3, tersangka masih belum nampak. Jadi kita butuh banyak pendanaan kan begitu, dan tentu ini menjadi salah satu hal yang penting juga, menarik juga gitu ya. Kita juga bisa mendapatkan bunga yang besar kan gitu ya. Pemerintah juga dapat dananya. Kenapa enggak kan gitu. Ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan ya. Betul. Okay. Yes. I am the one, the way your son don't need a gun. Oke Pak, nah kalau ST13 tadi kan kita udah ngomongin dari kuponnya ya Pak ya. Cuman kan pasti bosku pengen tahu, bosku malas ngitung nih, kira-kira netnya nih langsung nih, bosku dapetnya berapa sih? Netnya itu untuk yang 2 tahun berada di 5,76 Eda. Untuk yang 4 tahun itu berada di 5,8 sebetulnya. Jadi ini menjadi salah satu poin yang penting buat kita bahwa netnya aja tentu masih jauh lebih tinggi, bahkan 2 kali lipatnya dibandingkan teman-teman nabung di deposito. Ya, setuju. Ya, karena kan potongan pajaknya pun yang 10% untuk obligasi, 20% untuk deposito. Jadi buat apa masukin deposito kan begitu. Betul. Lebih baik kita belikan di ST13. That's real money right there. Apalagi terus mana nih yang lebih menarik, yang 2 tahun atau yang 4 tahun? Sejauh ini kami melihat sebetulnya Eja di tahun 2025 mendatang kesempatan untuk The Fed untuk pangkas tingkat suku bunga itu tetap ada. Dan Bank Indonesia nggak akan pangkas tingkat suku bunganya kalau The Fed itu sebetulnya nggak pangkas tingkat suku bunganya. Kalaupun dia hanya pangkas 50 basis, tetap ada pemangkasan. Tapi jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang kita inginkan sebelumnya. Kan begitu. Jadi kalau teman-teman ada uang lebih dan cukup banyak dan tidak diinvestasikan atau tidak dipakai dalam jangka waktu yang panjang, menurut kami yang 4 tahun sekarang itu jadi jawabannya. Kalau misal kata teman-teman lihat nih ya Jaja ya, nonton yang udah sebelumnya, kami selalu katakan beli yang jangka pendek. 2 tahun kan gitu. Tapi untuk yang saat ini beli yang 4 tahun. Nikmati bunganya. Kalau misalkan teman-teman pun butuh uangnya, teman-teman bisa ambil di tahun kedua. Kan begitu, tapi maksimal 50%, jangan lupa. 50%-nya lagi di hold setelah jatuh tempo.
Tapi untuk menikmati dengan bunga setinggi itu hingga 4 tahun ke depan, itu nggak akan ada lagi produknya, karena kami sendiri melihat baik itu The Fed, baik itu kita, semuanya kami perhatikan mulai mengalami penurunan tingkat suku bunga, tapi terbatas sehingga turun akan jangka waktu yang lebih lama. Sehingga katakanlah tingkat suku bunga yang benar-benar eranya rendah itu mungkin katakanlah di tahun 2026 atau 2027 begitu ya, akan cukup lama. Nah, karena cukup lama kita akan membutuhkan alternatif investasi yang bisa kasih kita kepastian imbal hasil yang pasti, yang menarik untuk kita investasikan. Dan obligasi ST13 ini adalah salah satu pilihannya. Ya iyalah, agent pemerintah banget deh kita. Asli dah. Nih kita benar-benar pro pemerintah ya. Jabatan. Itu bisa diatur. Oke, Pak Niko nih. Ya kan kalau misalnya tadi kita udah ngomongin nih semua tentang ST13 nih, kan kita udah bagus-bagusnya ya kan. Betul. Nah, sekarang kita tinggal tanya rekomendasinya gimana nih. Ya walaupun saya udah tahu sih dari apa yang diomongin rekomendasinya apa, tapi kita lebih tanya lebih terang nih gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan dengan segala macam sentimen yang ada sebetulnya, mulai dari kemenangan Donald Trump, potensi penurunan tingkat suku bunga The Fed kan begitu, kami pikir ini merupakan salah satu obligasi yang paling legit untuk bisa. Manyus banget. Kenapa demikian? Karena kapan lagi dengan jarak 40 basis dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia, 50 basis untuk yang 4 tahun begitu ya. Ini mungkin nggak akan turun lagi. Itu nomor satu. Nomor kedua, kalau nggak kepepet pastinya lah ya. Lalu yang kedua yang mesti kita perhatikan juga aja sebetulnya, kalau teman-teman punya uang, tetap perhatikan jangka waktu investasi teman-teman. Jadi jangan sampai dipaksakan begitu ya, sehingga semua kebutuhan yang lain, target-target yang lain itu terabaikan. Jadi pastikan juga beli sesuai dengan tujuan investasinya. Jadi kalau misalkan mau beli yang 2 tahun, belilah yang 2 tahun. Kalau mau beli yang 4 tahun, belilah yang 4 tahun. Tapi sesuaikan semuanya itu kan begitu teman-teman. Jadi jangan sampai nih nanti kita mungkin beli yang 4 tahun padahal kita butuh uangnya di tahun kedua. Ya jangan seperti itu. Pastikan uangnya yang memang benar-benar nggak digunakan. Kasihan Tuan, kasihan Nyonya. Dan sedikit banyak teman-teman harus beli di ST13 ini, ambil bagian lah ceritanya kan begitu. Karena mungkin ini nggak akan turun lagi dalam waktu yang dekat. Lama ya. Oke bosku, nah jadi kesimpulannya adalah Beli. nggak usah ragu, sikat aja, langsung tobrut top up brutal. Nah, oke bosku, jadi itu dia pembahasan kita soal ST013 ini. Pokoknya langsung beli aja deh bosku, karena menurut kami nih ini udah oke banget ya Pak ya untuk tahun ini ya. Dan sebagai penutup nih, legit dan jadi dessert nih ya kan di tahun ini. Oke, kita ucapkan terima kasih nih kepada Pak Niko yang sudah membahas secara lengkap nih ST013. Dan juga kita ucapkan kepada bosku, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia.